Disebut sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman alam dan hayati yang melimpah. Ubinya besar banget, ini apa? Apa? Aduh, bisa. Tau Ta'awana adalah salah satu suku tertua yang mendiami daratan Pulau Sulawesi. Hidup mengikuti alur perkembangan zaman, namun sebagian masih mempertahankan adat dan tradisi pendahulu. Pelosok hutan Gunung Tokala di Morowali Utara, Sulawesi Tengah menjadi tempat nenek moyang Tau Ta'awana membangun peradaban. Jauh di pedalaman hutan Sulawesi, hidup sebuah suku yang sejak ribuan tahun sebelum Masehi telah tinggal dan memilih hidup terasing. Saat ini saya berada di Morowali Utara akan menelusuri jejak kehidupan suku tersebut. Ditemani Ibu Marlin, seorang pemandu lokal yang juga memiliki garis keturunan Tau Ta'awana, kami berjalan kaki lebih dari 5 km untuk sampai di permukiman suku Tau Ta'awana. Nah, jadi sekarang kita menuju ke Dusun Salih Sarao, dusun yang terdekat dari Desa Taronggo. Dan ini perjalanannya berapa lama, Ibu? Ya, kurang lebih 2-3 jam deh. 2-3 jam? Ya. Di depan saya, arus deras Sungai Salato menjadi tantangan pertama yang harus dilewati. Permisi, Ibu. Nah, ini sekarang kita sudah naik ke rakitnya. Ini memang menjadi satu-satunya jalan untuk menyeberang ke sana. Bisa jalan biasanya di sini, jalan kaki gitu menyeberang. Kalau tidak banjir begini bisa jalan kaki. Ini tali yang di depan tuh sempat lepas, jadi jadi rakitnya kebalik ini. Talinya terlepas. Seutas tali baja yang membentang dari kedua sisi sungai menjadi satu-satunya penahan agar rakit tidak terbawa arus. Putus ya, lepas ya? Ya, karena arus. Terima kasih ya, Pak. Akhirnya kita sampai juga nih di Dusun Salih Sarao. Perkiraannya sih cuma 2-3 jam ya. Tapi sekarang sudah hampir 4 jam. Oh, yang tadinya mendung di bawah sana, kita sampai di dusun ini dengan kondisi cuaca yang cerah. Wih, beruntung kita, Ibu. Tidak hujan ya. Ribuan tahun lalu, leluhur Tau Ta'awana mewariskan seni bertahan hidup ala suku hutan. Salah satu keterampilan naluriah yang dimiliki suku Tau Ta'awana adalah bercocok tanam. Berpindah mengikuti periode kesuburan tanah, bercocok tanam menjadi keterampilan alami yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Sekarang waktunya saya bersama Apa dan Indo untuk menuju ke kebun untuk mengambil ubi. Semua yang kita jalanin ada ubinya. Apa? Wah, sepanjang apa berarti ditanam ini? Ya, sekitar 1 hektar. 1 hektar. Jadi ternyata sepanjang kita jalan ini semua ada ubinya. Karena apa ini menanamnya sekitaran 1 hektar. Wah, nggak kebayang. Berarti sampai sana juga? Iya, semua. Dahulu, mereka menanam ubi ketika masa tanam padi atau jagung telah selesai. Seiring waktu, ubi menjadi sumber pangan pokok yang setara dengan padi. Nah, ini dia ubinya. Kalau kata Apa ini 6 bulan tuh udah pasti besar ya? Ayo kita lihat. Ya ampun. Wah, ini
ini besar sekali apa? Iya. Ini dia bukti kalau Embulan. memang di sini tuh daerahnya suku Tahu-Tawana itu memang subur-subur. Lihat ini ubinya. Aduh, gak kuat ngangkatnya. Oh, ya. Apa ini besar sekali? Ubi atau apa ini? Wah, lihat ini. Wah, gede sekali. Suburnya tanah di area kebun membuat ubi kayu bisa tumbuh besar hanya dalam beberapa bulan saja. Ini namanya ubi kayu. Tadi itu pohon-pohonnya terlihat kecil loh, nggak tinggi-tinggi banget, tapi ubinya besar banget. Ini apa? Besarnya ubi kayu yang dipanen Artinya? Appa Moras membuat saya Udah penasaran, ingin mencoba sendiri mencabutnya. Kalau tadi saya nyabut ubinya dibantu sama Appa sama Indo, sekarang saya mau coba sendiri. Bisa tidak ya saya? Kira-kira bisa tidak? Semoga bisa lah. Semoga bisa lah ini. Tapi kalau besar, susah juga ya. Saya kasih longgar dulu. Wah, kayaknya lebih besar ini. Apa? Aduh, tidak kuat. Apa boleh bantu? Tidak kuat saya. Ini mau nggak mau harus dibantu sama apa ini? Jajang lebih besar. Ya ampun. Sebagai kebutuhan pangan, ubi yang kami dapat akan disimpan di rumah dan diolah saat dibutuhkan. Kita mau kemana dulu ini apa? Mau ambil rotan Rotan? Di sebelah mana? di sebelah sana. Untuk apa rotannya? Pakai makan. Makan? Iya. Betul pakai makan? Iya. Ah, ya sudah, saya ikut saja. Kita ke sana ya? Ada batang rotan ya? Oke. Jadi sebelum kita kembali, kita harus mencari batang rotan dulu. Tapi buat apa? Rotan ya? Jadi memang di sini mereka memanfaatkan semua yang ada di alam. Sampai untuk memarut ubinya, mereka menggunakan rotan ini. Hati-hati apa? Nah, ini karena batang rotannya itu lumayan tinggi, jadi batangnya ini nyangkut sama pohon-pohon di sekitarnya. Ini lumayan sulit ini kita ambil ya. Bisa, tapi apa? Wah. Rotan merupakan tanaman merambat dari keluarga palem-paleman. Berbeda dari bambu yang tumbuh tegak, rotan memanjat pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari. Lumayan juga. Ya dipanjat saja. Dipanjat? Iya. Ditikung korosi mah ditinjau ya. Oke, jadi ternyata ditarik aja nggak cukup. Apanya mau coba manjat? Lewat mana tapi panjatnya apa? Wih, hati-hati tapi. Batang rotan yang kami cari ternyata sulit untuk dijangkau. Selain kuat melilit ke pohon lain, batangnya yang keras berduri tajam, bisa melukai anggota tubuh. Apa? Aduh. Bisa. Awas awas. Ah, guys, nancep di kakiku. Nancep. Nincep. Lu ya tiali kemana? Aduh. Tunggu, paman. Itu kamu. Durinya nancep. Aduh. Semut lagi bagi gitu. Wah, ini karena batangnya banyak yang jatuh di bawah. Saya salah nginjek. Aduh. Wah, ini durinya masih di dalam. Aduh, apa itu benar-benar bisa tidak? Itu tinggi sekali loh. Ini saya mau coba cabut dulu, durinya masih ada di dalam kaki. Wah. Ini masih ada di dalam ini. Tapi tidak apa-apa. Hati-hati apa?
Walau terjatuh dan punggungnya tertusuk duri, Apa Moras masih gigih memanjat untuk mendapat batang rotan yang dicari. Ya ampun Apa. Tidak apa-apa. Wah, Biasa ini saja habis. itu Apa? Tadi habis naik kena apa ini Apa? Ya, Kenapa? kena akar-akar kayu gitu. Ya ampun. Mana? Emang luar biasa Apa ini. Di sini juga banyak semut di bawah sana. Jadi lumayan sulit sih ngambil rotan ini. Luka yang terbuka tidak dirasa oleh Apa Moras. Seakan sudah terbiasa. Luka akan dibiarkan hingga sembuh dengan sendirinya. Wah, akhirnya. Terima kasih Apa. Tuh kita sudah dapat nih. Tuh. Nah ini dia bagian duri yang nanti kita pakai untuk memarut ubinya. Itu bisa dilihat. Ini durinya panjang-panjang. Sampai tadi saya jalan ke sana itu sampai tertusuk loh ini sama duri-duri ini. Nah ini karena kebunnya tadi dikelilingi oleh sungai, jadi kita bisa singgah dulu untuk bersih-bersih. Sekalian kita membersihkan ubi-ubi yang nantinya akan kita olah menjadi makanan khas Tahu-Tawana. Ini dia. Setelah ubi terkumpul dan batang rotan didapat, kami singgah ke aliran kecil anak sungai untuk mencuci ubi. Aliran airnya yang bersumber dari mata air Gunung Tokala mampu memenuhi kebutuhan Tahu-Tawana ribuan tahun lamanya. Oh, jadi ternyata yang kita cuci ini hanya beberapa saja dari yang kita ambil. Karena kalau sudah dicuci itu harus cepat-cepat diolah, karena kalau enggak bisa busuk kata apanya. Tuh, jadi kita hanya cuci beberapa saja. Indo udah cepat sekali. Kelihatan kan yang sudah biasa kikir sama yang belum pernah. Tuh kalau Indo udah cepat banget tuh jadinya.